Pernah nggak sih kalian mikir kapan Indonesia bener-bener bisa jadi macan Asia? Bukan sekedar viral di media sosial, bukan sekedar juara AFF, tapi beneran bisa adu gengsi sama Jepang, Korea, bahkan Qatar di level Piala Dunia. Pertanyaannya, punya nggak sih PSSI rencana jangka panjang yang serius? Atau kita cuma jalan kayak naik odong-odong muter-muter tanpa arah? Nah, di video ini kita bakal bedah apakah proyek jangka panjang PSSI itu mimpi indah atau bisa jadi realita? Sejak dulu, sepak bola Indonesia itu ibarat sinetron 1000 episode. Banyak drama, banyak plot twist, tapi endingnya iya gitu-gitu aja. Kadang kita bangga luar biasa, kayak waktu ngalahin Korea Selatan U23. Kadang kita juga kecewa banget kayak waktu tersingkir gara-gara hal-hal absurd. Nah, masalahnya selalu sama, konsistensi. Kita jago bikin gebrakan instan tapi payah bikin pondasi jangka panjang. Padahal sepak bola modern itu nggak bisa dibangun semalam. Jepang butuh 30 tahun buat jadi kekuatan Asia. Qatar butuh 20 tahun buat angkat trofi Asia Cup. Pertanyaannya, Indonesia mau nggak jalan proses panjang itu? Poin pertama, proyek Garuda Muda 2035. PSSI semestinya punya mimpi di tahun 2035, timnas senior kita mayoritas diisi pemain yang lahir, tumbuh, dan ditempah di akademi lokal. Artinya, pembinaan usia dini bukan lagi proyek sampingan, tapi jantungnya sepak bola. Bayangin kalau di tiap kota besar ada liga anak, liga remaja yang main rutin tiap minggu. Bukan turnamen musiman yang selesai lalu bubar. Ini kayak bikin sawah. Kalau benihnya ditanam serius, hasil panennya tinggal tunggu waktu. Poin kedua, liga profesional jadi mesin uang, bukan hiburan instan. Caranya, klub harus sehat keuangan, stadion harus standar, dan manajemen harus transparan. Kalau sekarang banyak klub masih kayak warung bola, ke depan harus berubah jadi korporasi bola. Ada sistem digital tiket, ada aturan financial fair play, dan ada distribusi hak siar yang adil. Kalau liga sehat, otomatis pemain muda dapat panggung. Klub nggak lagi asal comot pemain asing mediocre, tapi berani investasi ke talenta lokal. Poin ketiga, naturalisasi terkontrol dan selektif. Kita nggak anti naturalisasi, tapi jangan sampai jadi candu. Naturalisasi harus kayak vitamin, secukupnya bukan makanan utama. Harus ada syarat ketat. Darah keturunan jelas, komitmen bela Indonesia jangka panjang, bisa jadi mentor buat pemain lokal. Kalau ujung-ujungnya timnas kita isinya 80% pemain impor, lalu apa bedanya dengan Malaysia sekarang yang lagi kena masalah FIFA? Kita nggak mau jadi contoh buruk berikutnya. Poin keempat, infrastruktur dan data center sepak bola nasional. Sepak bola modern hidup dari data. Kalau sekarang kita masih mengandalkan insting pelatih, di masa depan harus ada pusat data nasional. Bayangin, semua pemain U12 sampai senior punya database lengkap, statistik, cedera, nutrisi, bahkan psikologi. Jadi, pelatih nggak lagi pilih pemain karena feeling, tapi karena data real. Plus, kita butuh pusat latihan elit di 5 kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Jayapura. Jadi nggak ada lagi alasan talenta daerah nggak kebina. Poin kelima, pelatih lokal berkelas dunia. Pemain bisa jago, tapi kalau pelatihnya nggak naik kelas, hasilnya mentok. PSSI harus punya program melahirkan pelatih lokal berlisensi UEFA dan AFC. Bayangin 10 tahun lagi, timnas kita dilatih orang Indonesia yang punya standar taktik setara Eropa. Itu bukan mimpi kalau programnya konsisten. Jepang bisa, Korea bisa, kenapa kita nggak bisa? Poin keenam, sepak bola jadi budaya nasional. Sepak bola bukan cuma skor di papan tapi bagian dari identitas bangsa. Harus ada festival tahunan, harus masuk kurikulum sekolah, harus jadi ajang pemersatu. Bayangin ada festival sepak bola Nusantara, 34 provinsi, ribuan anak main bola, semua disiarkan digital. Itu bukan cuma cari bibit tapi juga menanamkan rasa cinta sama Garuda sejak kecil. Kalau sepak bola udah jadi budaya, prestasi itu tinggal tunggu waktu. Jadi ada 3 pertanyaan besar buat kita semua. Berani nggak kita sabar 10-15 tahun bangun pondasi daripada terus-terusan kejar instan? Kalau kamu jadi ketua PSSI, mending pilih gebrakan cepat atau pondasi panjang?
Kalau liga kita sehat dan finansialnya transparan, apakah supporter siap jadi bagian? Bayar tiket resmi, beli merchandise asli, nggak lagi jadi supporter gratisan. Naturalisasi itu solusi atau jebakan? Kalau suatu saat FIFA bikin aturan lebih ketat, apa timnas Indonesia siap kalau harus full pemain lokal? Tulis jawabanmu di komentar, karena masa depan sepak bola Indonesia bukan cuma tanggung jawab PSSI, tapi juga kita, supporter, pecinta bola, masyarakat. Proyek jangka panjang PSSI itu bisa jadi mimpi indah, bisa juga mimpi buruk. Semua tergantung mau konsisten atau cuma heboh di awal lalu hilang. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita mau jadi macan Asia, kita harus siap dengan proses panjang. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 10-20 tahun. Pertanyaan terakhir gue buat kalian. Kalau kamu diminta bikin blueprint sepak bola Indonesia, apa 3 hal pertama yang bakal kamu lakukan? Tulis di komentar, siapa tahu bisa jadi ide yang beneran didengar federasi. Dan jangan lupa like video ini, share biar makin banyak yang peduli, dan subscribe channel ini karena kita bakal terus bahas drama, strategi, dan mimpi besar sepak bola Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya bro. Garuda di dadaku, Indonesia di jiwaku.